Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan dan waktu luang. Dan apabila kita merenungkan dan ingin menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan jika kalian menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu. Berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita seharusnya bisa kita manfaatkan dengan baik untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit pun atau banyak. Seharusnya kita bisa bersyukur dengan itu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia akan sulit untuk bersyukur nikmat yang banyak. Namun Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita bahwasanya terdapat dua nikmat yang manusia terlalaikan dengan hal tersebut, yakni Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang manusia terlalaikan, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Waktu senggang dan kesehatan adalah di antara nikmat yang banyak dilalaikan dan disia-siakan oleh manusia. Padahal setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang telah engkau bermegah-megahan ketika di dunia. Dan di antara cara dan kiat bagi kita agar bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik, kesehatan, adalah dengan meninggalkan segala aktivitas yang sia-sia. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang adalah di antaranya meninggalkan hal yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Betapa kita sering melewatkan waktu hanya untuk aktivitas yang sia-sia. Di antaranya adalah dengan menghabiskan waktu malam hanya dengan mengobrol yang tidak ada manfaatnya, sehingga akibatnya kita tertidur larut malam lalu telat untuk bangun solat subuh. Padahal kita ketahui bahawa menghabiskan malam dengan begadang tanpa adanya kepentingan dari segi dunia dan akhirat
maka ini termasuk perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beliau membenci tidur sebelum salat Isya dan mengobrol setelahnya. Dikarenakan dia mengobrol setelah Isya lalu tidur hingga larut malam, maka dia terbangun telat untuk salat subuh. Bahkan ada orang yang tidak salat subuh dikarenakan dia kebangun kesiangan. Mengenai waktu luang dan kesehatan yang insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, maka ada baiknya bagi kita untuk mempersiapkan diri kita ini untuk bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, yakni dengan tidak terlalaikan dengan hal-hal yang sia-sia bagi kita. Walaupun kita hanya memiliki 5 menit dari kesibukan dunia ini, maka luangkanlah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu membaca Al-Qur'an, salat sunnah atau yang sebagainya. Ibnu Jauzi juga mengatakan nasihat yang sudah semestinya menjadi renungan bagi kita, yakni intinya dunia adalah ladang beramal untuk menuai hasil di akhirat kelak. Dunia adalah tempat kita untuk menjajakan barang dagangan, sedangkan keuntungannya akan diraih di akhirat nanti. Barang siapa yang memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehat dalam rangka melakukan ketaatan, maka dialah yang akan berbahagia. Sebaliknya, barang siapa yang memanfaatkan keduanya ke dalam kemaksiatan, dia adalah yang betul-betul tertipu. Sesungguhnya waktu luang akan datang, waktu yang penuh kesibukan. Begitu pula sesudah sehat akan datang kondisi yang tidak menyenangkan. Mungkin hanya itu yang anda dapat sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa menikmati dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan ini, yakni waktu sehat dan waktu luang. Semoga kita bisa termasuk orang-orang yang bisa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan bulan Ramadan kepada aktivitas yang ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana mohon maaf apabila ana kurang pintar untuk berbicara dan sebagainya, dikarenakan kekurangan ilmu yang ana miliki. Akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.